Halo, kembali lagi di channel LOA. Kali ini LOA akan ajak teman-teman buat membahas tentang hikayat, novel, dan cerpen ya. Sekali lagi, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang hikayat, novel, dan cerpen. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu, hikayat, novel, dan cerpen ini merupakan semuanya ini merupakan karya sastra ya teman-teman ya. Semuanya ini merupakan jenis karya sastra. Nah, di sini yang akan kita bahas yang pertama adalah prosa. Tapi sebelum kita ke prosa ya, di sini prosa itu memiliki lawan katanya atau lawannya itu apa sih dari prosa itu? Iya, jadi prosa itu lawannya adalah puisi ya teman-teman ya. Jadi prosa itu lawannya adalah puisi. Nah, sekali lagi sebelum kita ke prosa, kita ke puisi dulu nih ya. Puisi ini sangat terikat oleh apa teman-teman? Puisi ini sangat terikat oleh iya baris dan bait ya. Jadi maksudnya baris itu adalah jumlah kata dalam setiap baris, sedangkan kalau bait adalah jumlah baris dalam setiap bait ya. Sekali lagi kalau baris tadi jumlah kata dalam setiap baris, kalau bait adalah jumlah baris dalam setiap bait. Atau bisa teman-teman deskripsikan satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris, itu namanya adalah bait ya teman-teman ya. Oke, ya bait adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris. Ini kalau menurut KBBI, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk memudahkannya, teman-teman bisa melihat contoh ini ya. Di sini dicontohkan biar teman-teman bisa lebih mudah memahami perbedaan baris dan bait ya. Jadi kalau baris itu sekali lagi jumlah kata di dalam setiap barisnya ya kan, jumlah katanya. Di sini yang pertama itu ada berapa kata sih ini? 1, 2, 3, 4 ya kan. Ada 4 kata. Contohnya kan semua bermula dari Wuhan, menyebar kemana-mana tanpa pemberitahuan, melampaui batas negara dan jabatan, memapar segala bangsa tanpa ampun. Nah, ini merupakan bait pertama di dalam puisi ya. Kemudian di bait kedua, di sini ada ya. Di bait kedua dicontohkan, di Korea menyebar dari tempat peribadatan, melanda Qom, tempat suci Syiah di Iran, di Italia merebak di kota Milan, di negeri ini diawali di tempat hiburan. Nah, ini contoh dari salah satu puisi ya, puisi yang diambil dari sumber di sini sudah ada sumbernya ya teman-teman ya, seputar tangsel.pikiranrakyat.com. Nah, di sini ada puisi dari Yusuf Kala tentang corona. Semua bermula dari Wuhan. Nah, ini adalah contoh saja tentang puisi ya teman-teman ya, tentang puisi ya, baris dan baitnya. Sekarang teman-teman sudah memahami perbedaan dari baris dan bait di dalam puisi. Oke, jika sudah ya, di sini kan teman-teman itu masuknya adalah generasi milenial ya, berarti kan modern ya. Di dalam puisi modern itu tidak begitu ketat di dalam pembuatan baitnya ya. Kalau di sini kan ada empat baris ya. Kalau di dalam puisi modern itu tidak begitu ketat seperti itu. Tetapi di dalam prosa ya, di dalam prosa di sini ya adalah karangan puisi yang sifatnya luas ya. Di dalam prosa kayak di sebelah sini ya, ini merupakan karangan puisi yang sifatnya luas, yaitu sifatnya bersifat paragraf ya teman-teman ya. Jadi dalam prosa itu sifatnya apa? Paragraf. Jadi kalau dalam puisi itu bait, kalau dalam prosa itu paragraf. Oke. Di sini yang akan kita bahas bukan hanya ini saja teman-teman ya, tetapi eh, sebagai sebuah karya prosa yang akan kita bahas di sini. Oke, kita masuk ke apa persamaan dan perbedaan antara hikayat, novel, dan cerpen. Oke, hikayat sebagai karya sastra lama ya. Hikayat di sini merupakan karya sastra lama ya, merupakan bagian dari sastra Melayu ya. Sekali lagi hikayat itu adalah sebagai karya sastra lama, bagian dari sastra Melayu. Ya, biasanya bisa berisi tentang undang-undang, silsilah raja-raja, historis, biografis, kemudian ada nasihat keagamaan ya.
Maksudnya bisa berupa sejarah ya. Di sini maksudnya historis itu maksudnya bisa berupa sejarah sekalipun sejarahnya itu bersifat rekaan ya teman-teman ya, bersifat rekaan. Dan nasihat-nasihat keagamaan atau karangan-karangan keagamaan gabungan dari semuanya ini ya. Jadi itulah hikayat ya. Sekali lagi teman-teman bisa melihat di sini poin-poin pentingnya. Hikayat itu merupakan sastra lama, bagian dari sastra Melayu. Sekali lagi seperti itu. Dan biasanya hikayat ini dibaca untuk apa? Untuk pelipur lara ya, untuk pelipur lara. Nah, di sini kita contohkan contoh dari cerita hikayat ya teman-teman ya, cerita hikayat, contoh dari cerita hikayat. Oke, di sini contohnya apa ya? Teman-teman mungkin ada contoh yang pernah teman-teman ketahui tentang cerita hikayat. Nah, silahkan jika ada, silahkan teman-teman komen di bawah ya. Silahkan teman-teman bisa komen di bawah. Tapi kalau belum, di sini teman-teman bisa belajar bersama LA ya. Contoh hikayat di sini adalah yang pertama adalah Hang Tuah ya. Hang Tuah di sini adalah contoh dari hikayat ya. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang belum pernah membaca tentang cerita Hang Tuah ini ya. Teman-teman bisa searching atau browsing menggunakan smartphone teman-teman ya. Lalu yakin di sini yang menonton video ini menggunakan smartphone ya, atau mungkin teman-teman ada yang menggunakan laptop atau komputer, teman-teman karena ini adalah zamannya milenial ya, teman-teman bisa cari cerita tentang Hang Tuah itu di Google ya, di internet. Teman-teman nanti bisa membaca tentang cerita atau cuplikan dari cerita hikayat Hang Tuah itu seperti apa. Atau mungkin di sini teman-teman sudah ada yang pernah membacanya ya, isinya itu tentang apa sih? Nah, Hang Tuah ini. Oke, di sini kita lanjut dulu cerita-cerita hikayat ini ya teman-teman ya. Sekali lagi digunakan untuk pembangkit semangat ya. Sekali lagi digunakan untuk pembangkit semangat ya. Hang Tuah ini merupakan salah satu cerita untuk semangat juang ya, untuk membangkitkan semangat tadi ya. Kemudian atau ada lagi nih, ada lagi cerita tentang hikayat. Yang kedua, di contoh yang kedua, itu ada yang namanya 1001 Malam ya, cerita tentang 1001 Malam ya. Kalau cerita 1001 Malam ini bersifat hiburan ya teman-teman ya, bersifat hiburan. Oke. Nah, jika teman-teman sudah mengetahui contoh dari cerita hikayat dan teman-teman sudah mulai ada apa ya, ada imajinasi atau gambarannya, kira-kira cerita hikayat ini bersifat apa sih? Kalau melihat dari judulnya saja, Hang Tuah, ya, kemudian ada 1001 Malam. Itu bersifat apa sih? Ayo, jadi sastra lama ini bersifat istana sentris ya, bersifat istana sentris, yaitu tentang kehidupan seputar istana raja ya. Sekali lagi sifat dari hikayat itu seputar istana sentris, maksudnya sifatnya ya bersifat istana sentris atau kehidupan seputar istana raja. Sedangkan di sini novel adalah karya sastra ya, karya sastra apa nih? Karya sastra baru ya. Sekali lagi novel itu merupakan karya sastra baru yang berisi cerita ya, yang menceritakan kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya ya, yang menceritakan kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya. Itu adalah novel ya, novel. Nah, perlu digarisbawahi ya, kehidupan orang di sekelilingnya di sini ya. Coba teman-teman bisa menggarisbawahi di sini catatannya. Itu menceritakan kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya. Nah, ini adalah karya sastra dari novel itu ya. Apa bedanya dengan hikayatnya? Apa bedanya novel di sini dengan hikayat? Jika hikayat itu adalah sastra lama yang cenderung bersifat istana sentris ya. Sekali lagi, kalau hikayat tadi ya, hikayat ini
Ya, ini adalah sifatnya tadi istana sentris ya, bersifat istana sentris. Artinya apa tadi? Kehidupan sekitar istana, sekitar raja-raja, ya, kemudian para dayang dan sebagainya. Nah, kemudian bahasa hikayat atau sastra lama ini ya bersifat klise atau berulang. Ya, contohnya dengan demikian seperti itu. Tetapi kalau di novel ini ya, di novel ini memiliki kekayaan bahasa yang terus berkembang, teman-teman ya. Mungkin di sini teman-teman pernah membaca novel yang apa ya bahasanya ya bahasa di dalam novel itu lebih kekinian ya. Jadi sangat berbeda sekali dengan bahasa di cerita hikayatnya di dalam karya sastra hikayat teman-teman. Oke, kemudian perbedaan yang lainnya di sini ada di tema ya, di tema di dalam novel. Nah, kalau tema cerita novel ya, itu tema ceritanya itu kebanyakan adalah tema yang lebih kekinian, lebih modern ya. Sekali lagi, tema cerita novel itu adalah tema cerita orang kebanyakan, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada cerpen nih. Nah, apa bedanya dengan cerpen? Yang juga merupakan jenis prosa sastra baru. Nah, kira-kira apa nih bedanya novel dan cerpen? Ada yang tahu bedanya novel dan cerpen? Oke, jika belum, kita bahas lagi nih ya. Kita bahas lagi, tapi sebelumnya mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, teman-teman bisa komen di bawah dulu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi apa bedanya dengan cerpen yang juga merupakan jenis prosa sastra baru? Perbedaannya adalah di sini kalau novel tadi ya, novel dia temanya lebih luas daripada cerpen ya. Sekali lagi kalau novel temanya lebih luas daripada cerpen ya. Ini tadi ya, kalau cerpen tadi adalah prosa sastra baru, kemudian apa bedanya dengan novel? Novel itu temanya lebih luas daripada cerpen. Kemudian di dalam novel itu kompleksitas cerita itu jauh lebih rumit dibanding dengan cerpen ya. Sekali lagi bedanya dengan novel ya. Cerpen bedanya apa sih dengan novel? Yang pertama tadi apa? Temanya lebih luas daripada cerpen dan novel itu kompleksitas cerita itu lebih rumit dibanding dengan cerpen. Nah, mungkin teman-teman pernah membaca cerpen dan kemudian teman-teman juga pernah membaca cerpen ya. Novel dan cerpen itu pasti memiliki perbedaan yang kompleks ya. Kompleks di dalam apa ini maksudnya? Di dalam ceritanya ya. Kalau cerita di cerpen itu kan jauh lebih apa? Jauh lebih mudah ya. Maksudnya lebih 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 mudah dipahami daripada di dalam novel. Karena di dalam novel itu biasanya ceritanya itu lebih banyak ya, lebih banyak seasonnya dibanding dengan cerpen yang hanya sekali duduk selesai ceritanya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dari novel dan contoh dari cerpen. Nah, di sini dicontohkan di dalam video ini adalah contoh novel yang mungkin sering didengar oleh teman-teman semua, yaitu tentang novel Laskar Pelangi. Kemudian ada novel Tereli tentang hujan dan contoh cerpennya yang seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau ambil dari sumbernya itu ada di katasapa.com ya. Ini ada contoh cerpen anjing dengan ayam jantan. Nah, di sini saja sudah ada perbedaannya ya teman-teman ya. Cerpen itu kan hanya lembaran biasanya ya. Kalau di dalam novel itu kan sampai beberapa halaman gitu ya. Oke, nanti teman-teman bisa membedakan ya, teman-teman bisa membedakan sendiri uh, terkait dengan perbedaan novel dan cerpen yang sebenarnya ya teman-teman. Nanti silahkan coba cari ya, teman-teman cari beberapa 3 contoh novel ya, teman-teman cari 3 contoh novel dan 3 contoh cerpen. Nah, kira-kira perbedaan yang menonjol itu apa sih? Perbedaan yang menonjol itu apa sih ya? Oke, kita lanjut di sini ya. Sebelum kita ke
Slide selanjutnya ya, sebelum kita ke slide selanjutnya, di sini perlu diingat ya teman-teman ya, perlu diingat bahwa di dalam karya sastra, baik hikayat, novel, cerpen, itu selalu terdapat pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca ya. Nah, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya ini dinamakan dengan apa teman-teman? Iya, benar banget ya, dinamakan dengan amanat ya, amanat. Nah, di dalam amanat ini ya, di sinilah adanya unsur intrinsik ya. Maksudnya apa kok ada unsur intrinsiknya? Ya, unsur intrinsiknya ini ada di dalam hikayat, novel, dan cerpen ya. Jadi di dalam karya sastra itu pasti memiliki unsur intrinsiknya. Yang pertama di sini ada tema ya. Jadi sekali lagi ada unsur intrinsiknya di dalam hikayat, novel, dan cerpen. Nah, adapun unsur intrinsiknya yang pertama ada tema ya. Kalau tema itu kan biasanya teman-teman sudah paham dong ya, tema itu biasanya kan luas ya. Tema itu bisa tentang perjuangan, bisa tentang peperangan, bisa tentang sosial, budaya, kemudian keagamaan. Apalagi ayo, bisa tentang perjuangan, boleh. Nah, itulah tema. Selanjutnya kita ke nomor 2, alur ya, alur. Tadi kan kita sudah ke tema ya, sekarang kita ke alur. Kalau alur di dalam sebuah karya sastra itu ada 3 nih ya, ada 3. Yaitu ada alur maju, ya, ada alur mundur, dan campuran ya. Ini adalah satu alur maju, kemudian ada alur mundur, dan campuran. Alur campuran, maksudnya alur maju di sini adalah peristiwa ceritanya itu berjalan ke masa depan. Sedangkan kalau alur mundur ini peristiwa atau runtutan ceritanya itu flashback ke belakang ya. Kalau yang alur campuran ya, alur campuran ini adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur ya. Berarti ada yang peristiwanya itu berjalan ke depan, kemudian flashback ke belakang, kemudian ke depan lagi. Ya, itulah alur campuran. Secara singkatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini ada sudut pandang ya. Oke, kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Sudut pandang. Nah, yang ketiga ada sudut pandang. Sudut pandang itu ada berapa sih? Ayo, ada yang tahu sudut pandang itu ada berapa? Sudut pandang itu ada 3 ya. Sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga ya. Biasanya di dalam cerita itu kalau sudut pandang orang pertama itu cirinya menggunakan kata saya, aku, beta, kami. Kemudian kalau pandang orang kedua itu biasanya menggunakan kata Anda, kamu, engkau, kalian. Dan kemudian ada sudut pandang orang ketiga, itu menggunakan kata beliau, dia, ia, mereka. Nah, ini sekilas dari penjelasan sudut pandang saja ya. Ada 3, sekali lagi sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga ya. Oke, selanjutnya amanat. Amanat tadi sudah ya, amanat itu apa tadi? Iya, amanat tadi adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca di dalam sebuah karya sastra ya. Oke, lanjut kita ke setting. Nah, setting. Setting di sini ada 3 ya. Setting di sini ada 3 yaitu tentang setting waktu ya, setting waktu, kemudian ada tempat dan suasana. Maksudnya gimana nih setting waktu? Nah, di sini maksudnya adalah kalau setting waktu biasanya di dalam sebuah cerita ya, baik hikayat, novel, cerpen, itu kan pasti menceritakan tentang waktu ya. Waktunya itu kejadiannya itu pagi, siang, malam, atau jam berapa, hari apa. Nah, itu adalah setting dari waktunya. Kemudian kalau setting tempatnya, kalau setting tempat berarti ya tempatnya, tempat yang diceritakan di dalam karya sastra itu ya. Misalnya tempatnya di rel kereta api, atau mungkin di bandara, atau mungkin di gua. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ada suasana. Setting suasananya itu gimana? Menyenangkan, mengharukan, menyedihkan, atau mungkin suasana lain ya. Itu kemudian yang keenam ada penokohan.
Oke, yang keenam di sini ada penokohan ya. Tadi setting, ini ada 3 ya. Setting waktu, setting tempat, dan setting suasana. Kemudian kalau penokohan itu lebih dekatnya adalah dengan tokohnya ya kan, penokohan, berarti ada tokoh. Kenapa di sini ada penokohan, ada tambahan dan kemudian peleburan T menjadi N, jadinya penokohan ya. Jadi penokohan itu lebih dekat kepada perwatakan ya. Penokohan itu sama dengan perwatakan atau sifat dari tokohnya ya. Penokohnya tuh gimana sih? Sifatnya tuh gimana sih tokohnya itu? Ada 3 ya tentunya. Dalam sebuah karya sastra, baik hikayat, novel, maupun cerpen, itu ada 3 nih. Bentuk penokohannya adalah protagonis. Ya, protagonis itu tokoh yang baik-baik ya. Kemudian kalau antagonis itu tokoh yang memiliki peran jahat. Nah, kemudian kalau tritagonis ya, tridagonis. Nah, ini dia. Tritagonis ini merupakan tokoh apa? Kalau protagonis tadi adalah tokoh yang baik-baik. Kalau antagonis tadi tokoh yang jahat. Kalau tritagonis ini adalah tokoh pelerai ya. Tritagonis ini adalah tokoh pelerai dari tokohnya protagonis dan antagonis. Ini adalah penengahnya. Namanya tritagonis. Oke, ini adalah bagian dari ini kita panah ya. Penokohan itu sama dengan perwatakan. Di sini ada 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Selanjutnya ada gaya bahasa ya, gaya bahasa. Kalau gaya bahasa itu maksudnya gimana sih? Ada yang paham atau ada yang ngerti nggak sih tentang gaya bahasa di dalam hikayat, novel, cerpen? Maksudnya gimana? Iya, jadi gaya bahasa itu ya, itu adalah cara pengarang mengungkapkan gagasannya melalui bahasa yang digunakannya. Ya, biasanya pengarang itu menggunakan kiasan di dalam kalimatnya atau di dalam kata-katanya ya. Kemudian menggunakan majas-majas tertentu ya untuk menarik pembacanya ya, menarik pembacanya untuk membaca karya sastra yang ditulis oleh penulis itu. Itu merupakan style atau gaya bahasa di dalam karya sastra. Oke, sekali lagi ini adalah unsur intrinsik yang ada di dalam karya sastra, baik di hikayat, novel, dan cerpen ya tentunya. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan ya, jika ada pertanyaan silahkan teman-teman bisa komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video dari LOA. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan hidupkan loncengnya. Tapi sebelum dihidupkan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian hidupkan loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih.